warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di makam Panglima Raja Lelo. Ya, dalam kegiatan wisata sejarah kita kali ini dan pembelajaran di ruang kelas. Kita akan mengunjungi dua makam pahlawan lokal. Yang pertama Panglima Raja Lelo yang nama asli beliau adalah Ibnu Wadasir. Dan nanti baru ke makam Tuku Ali dan makam Tuan Kudapa. Ya, inilah salah satu pahlawan lokal yang harus selalu kita kenal. Karena beliau berperang melawan Belanda pada tahun 1926. Jadi Panglima Raja Lelo beserta pengikutnya berjumlah 20 orang semuanya, mereka menghadang patroli Marsose Belanda yang dipimpin oleh Kapten J. Paris. Ya. Pada masa itu Kapten J. Paris dan pasukannya akan menyerang pasukan Tuku Ali yang nanti akan kita ke sana juga. Jadi dihadang oleh pasukan Tuku Raja Lelo, maka terjadilah pertempuran. Dalam pertempuran tersebut banyak pasukan Belanda yang mati karena senjata yang dipergunakan tidak bisa meledak. Itu karena berkat ilmu yang dimiliki oleh almarhum Panglima Raja Lelo. Dan dalam pertempuran 1 lawan 1, Panglima Raja Lelo berhasil menewaskan perwira Belanda yaitu Kapten J. Paris. Sebenarnya Kapten J. Paris ini dia kebal senjata, itu kebal ikan. Tapi Panglima Raja Lelo mengetahui kelemahan dari Kapten J. Paris, sehingga kemudian Kapten J. Paris pun berhasil ditewaskan oleh Panglima Raja Lelo. Tetapi kemudian salah seorang dari pengikut dari Panglima Raja Lelo sempat berkata, begini, "Oke, KP Belanda Bandung, kemana KP Belanda? Kok tidak ada lagi nampak?" Maka itu adalah sebuah pertentangan. Dalam perang tersebut tidak boleh ada yang ngomong. Maka tiba-tiba saja salah satu tentara Belanda yang masih hidup menembakkan pelurunya, sehingga gugurlah ini sebanyak 20 orang para syuhada dan pahlawan lokal kita dari Aceh Selatan, ya. Jadi ini makam dari inilah Panglima Raja Lelo. Kemudian di situ juga ada pengikut beliau dan di sebelah sana juga ada. Jumlah semuanya adalah 20 orang. Bapak sengaja membawa kalian kemari agar kalian bisa mengenal kepahlawanan, bisa kita teruskan dalam kehidupan sehari-hari nanti. Dan bisa menambah pengetahuan, bisa menambah semangat nasionalisme dari kalian semua. Ya, sehingga kalian tidak akan merasa bosan dengan pembelajaran sejarah, karena pembelajaran sejarah itu juga ada di luar kelas. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Jadi jumlahnya semua adalah 20 orang, ya. Ini ada plakatnya, ada prasastinya. Itu. Jadi banyak sekali pahlawan-pahlawan kita, banyak sekali. Tapi belum ada perhatian dari pemerintah. Belum ada perhatian, belum ada kepedulian. Dan kemarin salah seorang pahlawan kita yaitu Laksamana Malahayati sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Nah, syukur alhamdulillah juga pahlawan perempuan dari Aceh yaitu Laksamana Malahayati sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Ya. Jadi banyak sekali di daerah-daerah kita, termasuk di Aceh Selatan. Ada Tuku Ali, ada Haji Yahya, kemudian ada Sili Rajab, juga ada nanti Teku Nago dan Imum Sabi. Dan Teku Raja Angkasa di Bakongan, ya. Kita tidak mungkin ke Bakongan karena Bukit Gading itu jauh sekali letaknya. Kemudian pesan Bapak pada kalian, apabila nanti kita sampai ke makam Tuku Ali, di makam itu yang ditanam itu adalah kepala beliau, sedangkan badan beliau berada di Lawi Sawah, di Aluburang, jauh sekali dalam hutan. Karena Belanda berhasil menembak Tuku Ali kemudian memotong kepala beliau. Jadi nanti di sana ada sungai, ya. Kalian jangan coba-coba untuk cuci tangan di sungai itu, karena sungainya ada buaya. Bapak ingatkan terus. Nanti kita dari sini akan ke makam Tuku Ali di Suah Bakung. Makam tersebut terletak di tepi sungai. Kalian jangan ada yang mencuci muka atau pergi ke sungai tersebut. Bapak ingatkan sama kalian, ya, karena sungai itu ada buayanya. Sudah jelas semuanya? Jelas. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, silakan keluar. Ya, kalau mau betul silakan. Kita tunggu Pak Edi, nanti kita berangkat terus. Pak, kami dari SMA Negeri 1 Daya guru, ya, juga siswa melakukan pahlawan yang ada di Lut.
Iya, Iya, boleh Pak. Nama lengkap saya Darwis Rani. Dan lahir 12 Juni 1942 di Desa Sapi ini. Tapi Oh, memang desa sini. Nah, kebetulan bukan kebetulan nenek kita pimpinan di sini. Nenek sebelah ibu pimpinan juga di During Kawan. Jadi di During Kawan itu dulu di sana Pak Kecil namanya Kecil. Sebenarnya Pak Kecil itu arti dalam sebenarnya yang dipetua Kecil. Ini pimpin oleh Datuk. Sebelum itu orang itu sudah memakai dalam pimpinan Kucurali. Itu Kucurali itu tempatnya di Sibadi. Sibadi itu di daerah Lewat Bakungan. Jadi kan masang kaki, ada yang di Ladang Rimba, ada yang di sini, ada yang di Tembalang, ada yang di Mengamat. itu Pecar, Pak ya? Nah, itu kan komandannya. Oh, Jadi komandan itu kan ada pasang-pasangan di belakang. iya, iya. Nah, namanya saat itu Muslimin. Muslimin. Pasukan Muslimin ya. Jadi dalam satu saat menginaplah pasukan Belanda ini, pimpinannya Kapten Paris. Jadi Kapten Paris itu satu riwayat saya dengar, orangnya bukan orang Belanda, orang Paris. Prancis. Sewa. Disewa orang Belanda. Jadi dari melakukan dari Belanda dari Banda Aceh, dulu namanya Kota Raja. Dari Kota Raja ke Belago, terus kemari sudah 11 daerah aman. Ini kali ke-12. Itu dengan balikan. Kebalikan. Kapten Paris. Jadi menginaplah orang di sana di kampung sana jalan. Menginap. Dalam menginapnya orangnya pakai cara gelap-gelap. Seharusnya di During Kawan sana, karena di During Kawan itu pemukiman masyarakat, maka dikirimnya kemana dengan alasan mau mencari persembunyian Kucurali. Kucurali itu lewat gunung ini ada Gunung Tingkem. Di sana ada Titik Tingkem. Tingkemnya Pak Tingkem bahasa Aceh. Ada sana Titik Tingkem, ada di sana Gunung Tingkem. Nah, kalau begitu jalan ini. Katalah Datuk itu namanya Datuk Radiman. Penunjuk jalan. Izinnya dari Kecil During Kawan. Yang nama Kecil Batu Lelo. Ya. Jadi turunlah jalan sini. Jadi dari jalan sini lewat sana tadi ada turun dari sana lah saya dengar atur barisan orang ini pakai tali pancing. Tali pancing. Bukan di sini. Atur barisan di dalam ada sebelah tu. Baris sebelah. Pasanglah. Ini namanya tempat perang ini namanya Padang Kelulung. Memang padang di dalam. di sini Pak. Ini memang di padang. Padang Kelulung itu Kelulung ada satu kayu yang besar. Kata Kelulung kalau mungkin kalau bahasa Aceh kadang Cipedai yang paling besar. Nanti namakan ini Padang Kelulung. Kejadian perang ini pun terus dijadikan namanya perang Kelulung. Perang Kululung. Kelulung itu nama kayu. Jadi lanjutlah masukkanlah kok. Masuk sini kan rombongan masukkan. Sudah habis masuk, sudah janji orang sebelah sini cari tali. Cari tali. Nah, tali yang lengket di baju masing-masing. Cari tali. Disertakan tadi bangkit. Langsung ada si Kodi. Kalau tadi kodenya bangkit, sudah ada apa masing-masing karena orang itu sudah dikira. Kalau kapten tadi di mana tempatnya, nomor berapa dia, orang itu sudah jatuh. Nah, maka perjanjian Tengkuluk Putih semuanya
baju tidak masalah, ketemu kita dengan ucapan la ilaha illallah. Memang perang sadil lah nanti. La ilaha illallah terus bangun hadapi masing-masing. Satu lawan satu. Satu lawan satu. Itulah. Tapi satu lawan satu. Berkebetulan inilah namanya paling marajolelo. Inilah yang menghadapi Kapten Paris. Kapten Paris. Nah, jadi maaf saya cerita. Ini mau anak-anak kan. Ya. Kapten Paris ini bukan mati kena senjata. Iya. Istilah bahasa Aceh beramah menali. Karena dia kebalikan. Dibaco-baco begini sama recoknya itu tidak makannya. Maka bersilat-silat Mei katanya. Mengalun berkabar lagi mana. Katanya cerita harus cerita sebenarnya. Harus tahu. Apa adanya? Silat Tino kemana? Jadi awalnya jumlah 20 bro. Jadi ini ayam perempuannya nih. Istrinya yang ini, Pak ya? Duluan itu meninggal berhubung tanggapan di kampung dalam kalau ini orang yang sudah masuk surga habis malam nenek ikut kemari padahal bukan sekali. Kita kan ada tanggapan itu. Nanti ayam itu maksudnya nenek sayang. Ayam itu namanya nenek ini. Jadi jumlahnya orang ini 20 orang. Di sana. Jadi meninggalnya kan bukan dalam waktu yang bersamaan, Pak. Bersamaan. Bersamaan. Raja itu Meninggal juga. sekali, Pak. Begini, setelah selesai perang, ada 2 orang. 8 gitu. 8 orang tadi. Kita Belanda dulu ada yang ceritanya ada yang Belanda, ada yang bukan Belanda. Ya, maksudnya. Marsusi. Jadi orang itu menyelusup di bawah jenazah. Jenazah Pura-pura meninggal, pura-pura mati, Pak. Jadi orang itu sudah istilahnya sudah melewati pantang sudah dikubur. Kita kabur, ah. Jadi sudah ini kemana kita? Kemana lagi? Nah, sudah ngomong, bukan dia mengucapkan kalimat lain-lain. Jadi diletuskannya lah satu dulu senjatanya. Sudah meletus, dihantamlah orang. Habis. Pada hari yang sama, Pak. Hari yang sama. Sudah kira-kira luhur atau penasar, datanglah masyarakat pembersihan. Jadi Belanda pun datang, jenazahnya dibawa sana ke Kedekanda. Orang masyarakat tukang angkat. Ada yang masih hidup. Jadi orang kita kan nama bahasa Aceh orang behu. Maksudnya ada yang luka digocok begini, ditaruh mana tempat-tempat tinggal. Kan terbuka lukanya. Nanti kita obat tuan. Ya obat. Kita obat tuan. Taruhlah air asam kunyit. Sampai ke sana. Makin perihlah. Air asam kunyit itu ditaruh tempat luka. Iya. Petis. Apa enggak? Ini kita obat tuan. Itu yang obatnya. Apa itu? Jadi masyarakatnya ini bukan hanya masyarakat di Sapi. Ada itu yang namanya Datuk Rajolelo itu. Ini Rajolelo ini bukan nama gelar nih. Nah, itu yang punya Datuk Rajolelo, Datuk di Lewi Sawah. Lagi sawah. Nah, Lagi sawah jauh lagi, Pak. ini sebalik gunung itu. Itu jasad kecuali situ dikuburkan. Dilewat lagi. Lewat sana. Ya, dikuburkan di kandang. Kepala dia gitu. Karena beliau cerita bilangnya hari ini ditanamkan, malam tadi malam ada larang. Orang kali itu kita datang larang. Nggak ada sejarah menunjukkan. Ada yang bilang kepala dia datang ke Netherlands. Netherlands, Amsterdam. Tanda itu nggak tahu. Cuma ceritanya kuburnya di makamnya di kepalanya di Kator. Jadi dapatnya kecuali itu di sana di Alu Bubrang. Tapak hujan. Belanda memasang kawannya menunjukkan dengan makan kedua. Itulah
pun di Sampatan menujukan jalan. Jadi dalam kita ini memang dalam perjuangan itu bagus, ada pula Pasti ada Dora. karena pepatah Aceh kan ada pertama kati paling mati bang, pertama di bang saya nak Bakar tu awak bawa cuci paling mati bang awak Aceh saya nak Bakar awak yang tanya di Aceh nak anak pada nama ada di kepimpinan, ruadun di kepimpinan, ada ulah kirmaya. Jadi kejadiannya Pak dengan lampu atas. Oh, belum puasa. Raja Lelu ini juga ke bawah ini, sama-sama kebal dengan Kapten Paris. Begini Pak, kalau dulu tidak ada didikan lain. Lebih-lebih ini tahunnya tahun 26. Sedangkan yang diucapkan hanya kisah perang sabit. Tidak ada ucapan lain. Karena dulu takzim dulu dengan satu bismillah bisa ubah. Itulah tidak ada ucapan lain. Sekolah belum ada Pak. Tahun 26 belum ada sekolah. Baru-baru pun ada sekolah. Saya dengar di ini didirikan sekolah itu tahun 18. Ini 26 itu berapa tahun lah. Cara pertama pun belum tahu. Iya. Ada pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan? Ditanyakan silakan. Kalau bisa saja saya jawab, kalau tidak ya sabar dulu. Silakan yang mau tanya. Kedua kelompok silakan. Yang satu pertanyaan. Muhammad Rasul silakan. Ada. Said, ada pertanyaan? Jadi Pak, saya mau tanya, kalau ini Rahmat Alam dengan Ibnu Mudatsir ada hubungan saudara nggak? Kadang kalau dilihat ini Paling Raja Lelu, ini Datuk Raja Lelu kan? Rahmat alamnya kalau dalam sejarah kami di ini ada satu marga. Satu marga. Oh, iya. Cuma tidak pakai marga, yang pakai marga, tapi satu marga. Marganya marga Selian. Dan ada pula yang masih lajang. Saya abang ayah, kena sini. Masih lajang. Sebelah sana. Banyak. Di sana juga ada. Ini kuburannya Pak, ini kuburan masal. Sekali satu tempat, baru dia tuh. Ya. Itu satu lubang, ini satu lubang, sana satu lubang. Cuma ini kemudian ini Pak. Tahun itu kan tapi tidak lewat. Saya ini masuk surga ini. Keyakinan. Ini kalau kita lihat kan udah bersih dan rapi begini Pak kan. Jadi setiap ada ini memang selalu ada dibuat syukuran Pak. Ya. Setahun sekali ada kegiatan anti Hari Kemerdekaan Indonesia. Ada bupati dari pahlawan yang tetap kemarin. Karena kalau di Soal Bakong sana kan satu. Ini 20. Walaupun pang 8, pang 10 sana dia satu. Iya. Ini 20. Jadi antara Raja Lelu dengan Cut Ali itu gimana Pak? Buku Cut Ali itu sebenarnya tidak pernah langsung. Tidak pernah langsung Berperangnya sekali saya dengar di Lato. Aduh Datuk. Di Lato. sekali saja Pak. Sekali saya. Karena tidak sempat dia sampai duluan. Kayak perang di Pulau Paya. Dia belum sampai, orang itu sudah mulai. Berlomba-lomba syahid Pak. Ya, di terpanggil gitu. Kalau kejadian di Lawi Sawah, banyak satu. Itu dari satu dulu menaksir uang plastik. Diurang oleh pajak. Jadi maka dia marah. Setiap tahun mengukur damar putih
betul gambar hitam, betul wah meku, tapi namun utang nak baju baju. Ya. Payah kan macam mana? Lagi Belanda itu ambil alat foto satu-satu. Jawa kejadian itu ada satu lagi di Kampung Tinggi. Itu maaf cerita, dia tidak hadir rutin karena keluarga gantung kali. Kalau ibu ini mengerti kalau mau melahirkan karena ada rumah. Kita malam karena bisa dibuat. Betul, katakan harus rutin. Betul orang silat. Dia bilang masalah panahnya kecil. Jadi waktu pagi berangkat, bapak-bapak ujung rumput itu jangan kena batu. Orang pulang, terus jatuh lagi buat kebunnya. Di Belanda ini lagi kita nonton, tapi laki-laki. Makanya waktu itu lahirlah ungkapan Aceh Bungo. Aceh Moro. Iya, Aceh Moro. Karena keinginan untuk mati syahid. Tidak ada sakit mati lagi. Iya. Asal syahid, habis selesai. Karena yang diarahkan itu berarti hikayat fisabilillah. Kayak perang sabi. Nah, itu aja yang di mana-mana kampung. Yang ke Aceh. Jadi rumah kenduri dibaca. Kalau itu orang pernah baca tulisan Arab. Ada Melayu. Sampai pagi kadang-kadang. Kalau itulah semangat. Kan betul yang baca nggak tahu. Hanya mengaji-ngaji itulah. Ya, diapain? Apain? Saya sudah ingat begitu-gitulah. Itu gambar, minum gambar lagi nyala tuh. Iya. Lampu. Kan ajaib, tetap keyakinan mereka masih ada ya tetap. Lebih hebat Raja Lelo ini dibandingkan dengan Coli kalau kita lihat dari kisah perjuangan Tapi komandannya Coli. soal itu komandan. Kalau kami di sana ada kuburan Pak, dengan berkebun mangga. Mana? Di dulu. Iya. Nah, sekitar ini termasuk kali ya Pak. Juga itu saya dengar orangnya pun kecil. Kecil Pak. Kecil. Itu ada sekali di Sebade, masih di Sebade dan dikirimlah surat dari apa tuh, sumur tanah garam. Nggak usah ampun diadili tanah tabun tiram. Jadi diantar surat dia tampil dulu. Baca jauh pedung, bunci pedung, kau barang hutan, nabi baru. Barang hutan putu, yang ngelor Pak. Ini cerita dulu. Barang hutan anak rebah, tapi jika betul. Dia pada munci dulu. Dia pakai baru jiwa kawan. Enam boleh boleh Pak? Ada muhotan, marji menang-menang. Oh iya. Lipih menang-menang. Ada nak kunci baru itu. Nazam. Kemudian kaitannya dengan Kerajaan Kasar. Tempura di angkasa. Ada nggak hubungan kerjasama dengan Raja Lelo? Mana? Karena ketua angkasa itu macam mana? Sampai hari ini kuburnya lakukan. Apakah kita hitung masuk ke lawan apa tidak? Kalau Bapak tidak percaya, pergi ke Kampung Padang. Kampungan terus lewat ke Siparaja, naik lewat jambatan, ada sebelah kanan. Nama kampung apa? Bukit Gading Pak. Jalan Bukit Gading, tapi belum sampai Bukit Gading. Oh iya. Lah, Bulu Bugar Pak. belum. Ada macam mana tidak tahu. Tapi kalau dalam nazam, nah
naikkan kasta tinggal cuari praberi lebih bayangkan. Tak betul. Jadi Pak, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak karena mungkin anak ini mau ke kelurahan Kujali. InsyaAllah ilmu yang dapat ini akan dikembangkan di sekolah. Dan akan peduli Panglima Raja Lelo bak generasi muda, sehingga generasi muda hanya dua jasa pahlawan, terutama pahlawan lokal dari daerahnya Pulau. Pak, kamu lebih izin, Pak? Saya lah.